Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam hal ini kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Zainuddin, berasal dari penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Kecamatan Binuang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang prinsip dasar moderasi, yaitu adil dan berimbang. Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal. Misalnya, keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal. Antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Begitulah inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan yang pertama, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Yang kedua, berpihak kepada kebenaran. Dan yang ketiga, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Tentu kita tidak asing dengan kata wasit. Kata wasit yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan dapat dimaknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran. Prinsip yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang sikap dan komitmen untuk selalu berpihak kepada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan. Hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya. Tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal. Muhammad Hasyim Kamali menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan atau balance dan adil, justice, dalam konsep moderasi wasatiyah berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrim pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, wasatiyah merupakan aspek penting dalam Islam yang acap kali dilupakan oleh umatnya. Padahal wasatiyah merupakan esensi dari ajaran Islam. Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebijakan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat, hingga hubungan antar manusia yang lebih luas. Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki 3 karakter utama dalam dirinya, yaitu kebijaksanaan atau wisdom, ketulusan, purity, dan keberanian, courage. Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama selalu memilih jalan tengah akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain. Dan yang terakhir, berani menyampaikan pandangannya yang berdasarkan ilmu. Dalam rumusan lain, dapat dikatakan bahwa ada 3 syarat terpenuhnya sikap moderat dalam beragama, yakni yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas dan selalu berhati-hati. Itu
3 syarat terpenuhnya sikap moderat dalam beragama. Jika lebih disederhanakan lagi, rumusan 3 syarat moderasi beragama ini bisa diungkapkan dalam 3 kata, yakni berilmu, berbudi, dan berhati-hati. Jika dielaborasi lebih lanjut, maka kita dapat mengidentifikasi beberapa sifat lain yang harus dimiliki sebagai prasyarat moderasi beragama, seperti keharusan memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait ritual ibadah, pengetahuan komprehensif yaitu pengetahuan yang luas atas hukum melaksanakan ibadah dalam sebuah agama tentunya akan memudahkan umatnya untuk memilih alternatif andai ia membutuhkannya. Meski tentu dengan prinsip bukan untuk menganggap enteng atau memudahmudahkan sebuah praktik ritual keagamaan. Cara ini semata untuk mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama, sejauh dimungkinkan pelaksanaannya. Kondisi ini memang cukup berat dimiliki karena asumsinya sang umat itu harus benar-benar memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif dan kontekstual. Melalui bekal pengetahuan keagamaan yang memenuhi kriteria, maka seorang pemeluk agama akan dengan mudah memiliki sifat terbuka, khususnya dalam menyikapi keragaman dan perbedaan. Dan inilah sesungguhnya salah satu hakikat dari moderasi beragama. Bagi masyarakat yang plural dan multikultural seperti bangsa kita ini, bangsa Indonesia, cara pandang moderasi beragama menjadi sangat penting agar masing-masing dapat mendialogkan keragamannya. Baik ragam agama, kepercayaan, filsafat hidup, ilmu pengetahuan, hingga ragam tradisi dan adat istiadat lokal. Moderasi beragama meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif atau tertutup, melainkan inklusif yaitu terbuka, melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrim dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama. Dalam konteks bernegara, prinsip moderasi ini pula yang pada masa awal kemerdekaan dapat mempersatukan tokoh kemerdekaan yang memiliki ragam isi kepala tentunya, ragam kepentingan politik, serta ragam agama dan kepercayaan masing-masing. Semuanya bergerak ke tengah mencari titik temu untuk bersama-sama menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan bersama. Kerelaan dalam menerima NKRI sebagai bentuk final dalam bernegara dapat dikategorikan sebagai sikap toleran untuk menerima konsep negara-negara. Sarjana Muslim Ismail Roji Al-Faruqi mengatakan, mengelaborasi makna berimbang, tawazun atau the golden mean sebagai sikap untuk menghindarkan diri dari dua kutub ekstrim yang tidak menguntungkan, seraya berusaha mencari titik temu menggabungkannya. Sikap berimbang berarti menghindarkan diri dari mementingkan diri sendiri secara absolut di satu sisi, dan mementingkan orang lain secara absolut di sisi lain. Mengejar kebahagiaan pribadi di satu sisi, dan menjaga kebahagiaan bersama di sisi lain. Demikian seterusnya, selalu mengambil jalan tengah yang berimbang. Dalam era disrupsi teknologi dan informasi seperti sekarang ini, saat dimana setiap individu mengalami banjir informasi, prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama sejatinya juga dapat dijadikan sebagai nilai yang bermanfaat untuk mengelola informasi serta meminimalisir berita-berita bohong atau berita hoax. Moderasi beragama memberi pelajaran untuk berpikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik atau terobsesi buta oleh satu pandangan keagamaan seseorang atau kelompok saja, tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya. Itulah prinsip dari moderasi beragama adil dan berimbang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.